Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sahabat literasi, tadi ada gangguan sinyal. Jadi kita kembali lagi dengan warna-warni pengalaman pelatihan pengolahan hasil pertanian. Tentunya di sini saya tidak sendirian, akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Kameliansi Puji Astuti. Nah, kita akan ditemani orang yang luar biasa dan tentunya berpengalaman. Di sini kita akan berbagi cerita bagaimana awal perjuangannya untuk selama mengikuti pelatihan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelatihan ataupun skill kemampuan yang mana harus kita miliki pada saat ini, apalagi pada era modern yang dimana pekerjaan semakin ketat dan bahkan kita harus memerlukan kemampuan yang sedang dibutuhkan. Kita undang kembali narasumber kita. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu ya, sambil menunggu kita juga maaf ya Teh, tadi ada gangguan sinyal. Jadi diceritakan kembali Teh, awal kembali yang tadi bagaimana Teteh bisa ingin mengikuti pelatihan gitu awalnya. Oke, saya tuh emang hobinya masak ya. Maksudnya Iya. mau masak apa aja. Karena emang sedari dulu tuh saya punya prinsip kayak gini. Kemanapun saya pergi intinya kayak gitu. Saya tuh seenggaknya kalau nggak bisa buat orang lain, buat diri sendiri gitu. Dan alhamdulillah, Iya. maksudnya perjalanannya Tuhan Tuhan tuh memang selalu maha ya. Saya maksudnya saya jauh dari orang tua dan saya ngerasa oh ternyata yang dulu tuh pernah saya bilang prinsip tuh ketika jauh tuh kayak gini gitu, baru ngerasain oh iya ya kan kalau gimana mana tuh jadi nggak susah kalau kalau versi saya ya, maksudnya ketika kita udah seenggaknya punya punya rasa suka tuh, jadi mau itu sesulit apapun mau gimana pun pasti ditempuh gitu. Dan emang karena hobinya masak, saya pikir ya nggak ada salahnya sih buat nyoba gitu. Memang saya tuh nggak punya basic yang masak di bagian, karena kita kan pengolahan roti ya, nggak punya basic yang roti. Kalau maksudnya Ya. masakan kayak buat sayur buat apa, maksudnya kan karena saya dari Sumatera ya, kebanyakan orang Sumatera itu maksudnya masakannya itu yang olahannya santan. Jadi memang memang senang gitu kalau di masalah ruang masak itu suka sekali. Jadi makanya ya nggak ada salahnya juga buat nyoba, meskipun maksudnya bukan masak tuh dalam olahan sayur mayur. Iya. Jadi untuk yang mengikuti pelatihan ini bukan orang yang memang sudah profesional ya, orang yang sudah mempunyai kemampuan dalam memasak, akan tetapi bagaimana orang yang di sana itu tidak berkemampuan memasak namun dilatih dan tentunya hasilnya itu mempunyai kemampuannya Teh, kemampuan untuk memasak. Karena dalam kemampuan memasak ini bukan hanya untuk diri sendiri, namun uh, di mana suatu saat nanti kita bisa nih skill ini digunakan gitu. Mungkin saat ini skill kemampuan dalam memasak itu tidak kita butuhkan, namun siapa tahu di suatu saat nanti kita butuhkan skill ini. Nah, untuk proses perjalanan pelatihan selama sebelum pra pelatihan, bagaimana sih administrasinya, kita ulangi kembali karena yang tadi enggak sinyalnya gitu teh. Pelatihan Oke. sebelum pelatihan. Oke, tadi ya kita ulangi lagi. Untuk angkatan saya dulu sama Reni itu ada dua pelatihan. Yang pertama itu pelatihan kelas, itu yang dinaungi memang dari daerah ya, daerah. Kalau yang pengolahan hasil pertanian itu nasional. Jadi kalau yang las itu yang diambil Tadi ikuti seleksinya oleh itu semua ya. yang nasional, yang PHP. Kalau yang Ya, las itu kan ya. cuman daerah Kota Banjar saja. Kota Banjar. Jadi kita memang ya yang bagian PHP itu maksudnya bisa bebas ya dari mana aja, bukan cuma sekedar Kota Banjar karena kan nasional ya. Ya sama-sama dinaungi Kemnaker sih maksudnya gitu. Cuman eh,
dari 16 kemarin itu kalau tidak salah hanya saya yang keluar provinsi KTP-nya, dan alhamdulillah maksudnya mencari berproses tuh bisa di mana aja gitu. Nggak harus di, ya kan kalau kita tuh suka mikirnya lah berproses tuh kan ataupun belajar tuh harus di bangku pendidikan, padahal tidak seperti itu sih, maksudnya berproses tuh bisa di mana aja. Dan di BLK ini menurut menurut aku juga salah satunya kita tuh memang benar-benar dilatih basic skill ya, maksudnya bukan yang skill kita yang emang udah punya tuh, bukan. Kayak Reni tadi bilang kalau di sana tuh sebenarnya kita tuh bukan yang udah mahir, bukan yang udah tahu, justru karena kita ndak tahu, belum tahu apa-apa, maksudnya masih buta bisa dibilang. Karena aku ngerasa meskipun aku suka masak, aku buta kalau masalah olahan kayak ngolah kue, ngolah roti. Aku tuh nggak tahu banget gitu. Maksudnya kalau cuma sekedar aduk ini aduk itu ya mungkin semua orang juga bisa, jangankan kita anak kecil juga bisa kan. Cuman kalau di sini maksudnya kita benar-benar seenggaknya ada gambaran, oh masak kue tuh kayak masak roti tuh kayak gini, bikin roti tuh kayak gini ternyata. Jadi nggak cuma segampang nilai ya cuman roti doang kan, kebanyakan dari kita tuh nilainya ya cuman gitu doang, padahal kan nggak tahu ya prosesnya kayak gimana gitu. Padahal di sana juga kita tidak hanya melatih dalam skill memasak, namun di sana juga bagaimana kita dilatih disiplin waktu ya. Di sana setiap hari Senin kita juga apel pagi ya, ikut Ya, mengikuti yang ada di benar banget. Disnaker. Jadi bagaimana caranya kita benar-benar dilatih juga secara tidak langsung, secara langsung pun melatih kemampuan, melatih disiplin kita gitu, memanage waktu. Iya, Nah, tepat bagaimana banget sih ya. Teh keseruan dalam memasak dan tim itu kan tidak mudah ya Teh, apalagi kita mengadaptasi baru, di mana adaptasi baru ini kita teman baru, bahkan sebelumnya belum kenal gitu. Bagaimana kita menyatukan teman kita ini untuk kita tetap satu tujuan. Nah, yang saya ketahui nih untuk kita adaptasi baru ini memang sangat sulit, akan tetapi tergantung kitanya menyikapi hal tersebut. Bagaimana Teteh ketika di satu tim ataupun di satu angkatan ini kan awalnya tidak mengenal, dan ingin mengenal ya untuk menyatukan satu tim itu. Ala Teteh gimana nih? Oh ya. Ya, tadi dibilangin ya, di sana itu kan maksudnya berarti kita toleransi ke sesama ya. Eh, makanya tadi aku bilang di sana tuh kita nggak cuman sekedar, maksudnya basic di sana tuh enggak, bukan cuman sekedar personal ya. Kita kan ada tim di sana. Mungkin awal pas pertama kali aku mikirnya kita tuh bakalan sendiri-sendiri gitu. Mikirnya gimana kita maksudnya tapi sendiri-sendiri ya. Terus mikirnya oh iya ya, kan maksudnya di sana tuh kita nggak bisa. Ada suaranya nggak? Udah ada suaranya belum, Ren? Udah. Itu ada lagu deh. Lagu dari mana ya? Kan di sana tuh kita diajarin buat, tadi dibilanginnya kerja sama tim ya. Maksudnya tuh karena dari 4 kepala tuh otomatis beda-beda isinya. Nggak mungkin kita mau, ketika aku teh harus megang ini, nggak mungkin Reni juga megang ini. Dan kita kemarin tuh boleh disebutin, Ren, kita dulu 4 orang nama-namanya siapa aja? Boleh nggak? Di sini nggak nonton ya? Iya, nggak lagi sibuk. Ya, Teh Rani sama Kak Fajri ya. Yang ya Teh Rani yang si bungsu. Iya, bener, di grup di tim kita itu ada satu yang bungsu namanya Rani ya, biasa kita panggil itu. Nah, di sana itu kan maksudnya 4 orang dan saya paling tua. Kemarin itu alhamdulillah satu tim itu saya paling tua, diikuti oleh Kak Fajri dan Reni, terus baru Teh Rani ya.
Kan dari 4 Iya. kepala itu otomatis kita nggak sama setiap harinya, pasti ada yang moodnya bagus, ada moodnya nggak bagus. Cuman di sana Emosional. alhamdulillah aku ngerasa maksudnya meskipun seemosi apapun udah gitu, nggak ada yang kayak aduh aku tuh emosi banget deh sama dia sampai nggak mau ngomong ya gitu, sampai acak-acak atau pantry atau apa gitu bahan-bahan enggak, tapi maksudnya di sana tuh ternyata oh bener-bener dilatih, diolah rasa, maksudnya ketika Reni lagi sibuk ini oh berarti biar aku yang handle gitu, ketika Kak Fajri lagi handle ini oh mungkin Reni yang handle yang lain kayak gitu. Dan di sana kalau menurut aku maksudnya bukan cuma tim Melin sama Reni doang. Di sana kan maksudnya ada tim-tim yang lain. Kita dulu kelompok 3 ya Ren. Iya, Di seperti nama sih Mas. kompetisi ya Teh. Iya, seperti kompetisi bener sebenarnya itu. Kan maksudnya jadi dari setiap orang itu dari setiap kelompok itu kan maksudnya ada yang jalan ke sini, jalan ke sana buat ngelihatin kelompok yang lain. Oh, udah berhasil sampai mana? Tim aku tuh udah berhasil sampai ke sana belum sih gitu. Maksudnya bukan berarti nggak saling gitu, justru karena saling, maksudnya ada yang nguriling ya, kalau gitu tuh ada yang nguriling buat ngeliatin oh mereka sudah sampai sini, mereka berhasil, kita cross check dong kelompok kita tuh berhasil nggak sih gitu. Seru sih, sangat seru-seru banget, pengen lagi kalau bisa mah, enak. Tapi selama itu proses pelatihan memang serasa kompetisi di mana ketika si yang kelompok kelompok dua misalkan selalu berhasil, kitanya juga jadi inginnya itu kuat ya, ingin selalu berhasil seperti mereka, lebih dari mereka pastinya. Dan alhamdulillahnya kalau menurut aku dari 4 kelompok kemarin itu nggak ada yang gagal-gagal banget tuh, nggak yang berhasil-berhasil banget juga nggak. Masih aku bilang tuh alhamdulillahnya kita rata-rata bisa gitu, maksudnya nggak ada yang paling maksudnya gagal kita itu gagal di bagian pemanggangan ya nggak Ren, maksudnya kalau bagian pengembangan sih rata-rata hampir berhasil setiap kelompok. Kita juga harus teliti ya. Sangat 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 harus teliti, soalnya kan salah masukin adonan itu bisa harus diulang lagi, pernah ya Ren ya kita ulang lagi adonan itu. Ya benar, Sangat pernah banget salah jadi berantakan semuanya ya teh. ya. Dan karena Jadi kan kan memang kita harus mengakui ya, maksudnya kalau bagian masak kue itu nggak kayak sayur. Masak sayur Masak cabai sayur duluan cabai duluan ditumis terus dimasukin terus bawang itu bisa dimasukin jadi bawang. gitu kan, kalau 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 bikin adonan kue kan nggak bisa kayak gitu, salah sedikit, maksudnya bukan salah, beda lain step aja, maksudnya beda step, kita masukin telur dulu, harusnya masukin tepung dulu kan, jadi beda, maksudnya tuh beda di bagian pengembangan adonannya. terus benar-benar ya langkahnya harus memang benar-benar Ya mengikuti resep yang sudah bener banget, diberikan gitu. Kalau ada yang kelewat ya satu udah berantakan semuanya nggak bener-bener. jadi. Jadi bagaimana tuh ini ada yang bertanya nih teh, Gimana? siapa yang oh ya kita kenalkan nyambung gitu, saya juga akan menanyakan, masih ingat nggak instruktur kita ini sama pelatihan pengolahan hasil pertanian? Masih Masih ingat inget teh? ibu, masih inget Bu Ajeng, cuman ingetnya Bu Ajeng doang, masih inget wajahnya, masih inget namanya, tapi masih inget tempat tinggalnya tapi belum pernah ke sana. Bagaimana nih sosok instruktur sama pelatihan gitu? Memang baik atau bagaimana teh menurut teteh? eh untuk instruktur sendiri ya Bu Ajeng itu dia tuh luar biasa, karena menurut saya selama pelatihan itu 16 hari ya Ren, kita pelatihan itu Ya 16 hari, 17 19 hari sama lebih kita uji kom, 19 hari sama uji kom. Nah, Bu ya Ajeng tuh maksudnya luar biasa banget, nggak pernah marah, maksudnya eh, orangnya tuh sabar gitu ya menghadapi. sabar banget, 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 banget. Nggak ada emosi sama sekali. Maksudnya selama 19 hari itu dia nggak emosi sama sekali dan ngasih materinya enak, orangnya diajak diajak jadi teman oke, diajak jadi guru oke, pokoknya milenial banget deh. Seneng, seneng milenial. Wah, luar Udah biasa. jadi sepemikiran ya teh. Ya, mungkin itu salah satunya karena sama-sama masih muda kali.
Nah, siapa sih ya teh ketika di kelompok 3 nih menurut Teteh yang memang benar-benar orang yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan Bukan tuh, kelompok 4 di satu angkatan gitu teh. oh Yang di orang yang satu memang angkatan kita. satu angkatan. Orang yang paling berkesan satu angkatan tuh, Semuanya eh, semuanya sih berkesan, bener kayak kata Reni sih, semuanya tuh berkesan dan semua orang tuh karena baru mungkin ya, maksudnya kan yang tadinya kita emang nggak tahu sama sekali, mungkin Melin sama Reni kenal mungkin, atau sama Rena, tapi kan sama yang lain tuh kan sebelumnya maksudnya ya. Melin nggak kenal ya, orangnya tuh maksudnya asik-asik semua, nggak ada yang ih kamu tuh lebih lebih tua dari aku gitu, ih kamu tuh lebih muda dari aku. Jadi dalam dalam angkatan aku, di semua kelompok itu semuanya menurutku orangnya pada asik. Tidak memandang umur ya teh, umur Ya bener sampai banget. kelas, siswa ini mahasiswa ataupun ini alumni Ya SMP bener. ataupun Nah, yang lainnya, kita sama-sama di sana sama-sama satu tujuan. Tapi kalau menurut aku sih yang paling ingat terus gitu dengan Rehan, apa siapa ya, Rehan oh yang ya, memang seperti memang menurut aku, mohon maaf ya, bajunya memang selalu aneh gitu, jadi teringat ya. Yang menarik dan memang seperti komedi gitu, kalau menghibur iya orang bener. sih kalau, ya benar gak teh? Sama bener banget, Rehan itu di kelompok 2 ya. Kalau di kelompok 3 itu Ya, siapa kakak-kakaknya? Aku lupa lagi namanya. Kan ada yang laki-laki tuh, yang kelompok iya, 3, yang kelompok enggak 4. sampai kelompok Ya, 4. yang itu kakak-kakak yang itu juga suka lucu orangnya. Maksudnya ada-ada aja tingkah-tingkah mereka Benar. itu. Jadi suasananya itu tidak hanya tegang gitu, jadi terhibur oleh mereka Iya, gitu ya bener teh. banget. Kita itu tegang Jadi mungkin pas pertama itu bagian itu aja ya, Ren. Bagian uji kom ya, karena maksudnya kita tuh pasti udah down duluan. Down itu maksudnya, aduh besok bisa nggak ya? Padahal kan nggak harus dipikirin sebenarnya, itu mah cuma cukup dilalui aja. apalagi melihat materi yang begitu berapa halamannya tuh luar biasa, menghafalnya juga satu hari nggak bisa hafal gitu, kebaca Bener pun banget. nggak dibaca semua, namun ketika dijalani ya ya seperti itu gitu ya teh. Bener banget. Karena Dan kita alhamdulillah, sama karena kita juga sama pelatihan tidak hanya ikut tes tulis itu tidak hanya satu hari, namun setiap pelatihan kita diuji kompetisi atau diuji latih agar ingatan kita itu uh, mengingat suatu bahan ataupun yang lainnya kita, dan ketika kompetisi pun kita tidak tegang-tegang amat gitu karena kita sudah dilatih sebelumnya ya teh. bener banget. Ada Karena kuis kan, kuis ya, kita kuis setiap hampir rata-rata setiap hari itu ada kuisnya ya. ya. Minimal itu kuisnya ada 5 kuis ya maksudnya tuh. Seru sih, maksudnya seenggaknya buat buat ngelatih, benar kayak kata Reni tuh, kita di sana tuh bukan cuman masak doang, maksudnya tuh bukan cuman ngolah bahan aja di sana, kita juga maksudnya ada materi yang memang seenggaknya jadi modal kita ketika udah nggak di sana lagi, oh aku punya materi ini gitu. Dan ketika pun ada yang bisa, maksudnya bisa di luar kepala, mungkin rata-rata mungkin ada yang di luar kepala ya. Kalau Melin sendiri ya, maksudnya memang belum bisa yang secara nalar, seenggaknya harus tetap catatan hitam itu harus ada maksudnya gitu. Lihat Jadi ya benar kan, ketika mau masak, oh iya ya kemarin tuh sempat masak ini, maksudnya cuman ketika kalau disuruh jangan deh, jangan lihat buku kayaknya, kalau untuk satu hari uji kom itu bisa, kalau untuk selanjutnya enggak sih. Maksudnya karena kita juga kan pelatihannya setiap harinya itu enggak satu masakan itu doang, enggak satu, apa ya bahasanya ya, tidak satu satu resep ya teh, yang tidak satu menu. resep itu doang, bener kan, setiap hari itu kita ganti-ganti ya, maksudnya hari ini teh masak ini, besok masak itu ya, kalau seandainya hari ini gagal masak ini, oke, fine, diulangi lagi buat besok gitu. Diperbaiki lagi ya. Dan Bener, di selama diperbaiki lagi. pelatihan tersebut kita juga menjaga, benar-benar menjaga kebersihan ya teh. Ketika Bener sudah banget. selesai membersihkan, kita juga harus ketika sudah menyelesaikan memasak, kita juga harus langsung bersihkan si alat-alat yang tadi sudah dipakai ya teh.
Iya benar banget. Kayak tadi ya, di sana itu bukan cuma skill memasak doang dilatihnya. Salah satunya eh, basic skill buat ngejaga alat-alat ya. Ya semua orang sih kalau menurut aku, meskipun enggak ikut pelatihan juga bakalan tahu maksudnya teh ini tuh segini, ini tuh harus dibersihin kayak gini. Cuman kan maksudnya ketika di pelatihan itu ada sedikit detail yang memang kita punya. Maksudnya ketika oh ini teh harusnya di suhu segini loh gitu, ketika Ada ilmunya ya, disimpan. Ya, ada ada sedikit ilmu. ilmu sih, maksudnya ada kelebihannya, ada, ya pasti maksudnya berdasarkan step yang ada, maksudnya step yang dibagi gitu sama para peserta. Tapi tah kalau menurut aku ya yang paling berkesan banget itu memang pas terakhir-akhir gitu, pas kompetisi yang memang benar-benar kita itu disebut gagal enggak, disebut berhasil enggak ya teh. Oh, yang pas kita masak buat uji kom itu satu kelompok ya, benar banget. Di sana itu kesa sedikit, aku ituin ya Ren, aku ceritain, Iya, maksudnya kita tuh kemarin sedikit lalai, bukan lalai sih, tidak teliti karena terhadap suhu ya. alutsista. Mm-mm. Tidak tidak teliti terhadap suhu pas pemanggangan itu. Jadi maksudnya kue kita tuh jadi ngembang banget, bukan ngembang banget juga, ngembang tapi dan masaknya itu kita nggak inget waktu karena mikirnya eh, oh ini teh mungkin belum ya karena nggak percaya tadi kan, tadi sempat disinggungnya Ren sama Melin pas awal tadi, kalau masak itu sebenarnya yang pertama itu memang niat, maksudnya terus diiringi sama percaya diri gitu loh. Ketika kita nggak percaya diri tuh ya maksudnya salah satunya kegagalannya di ya sana, mateng nggak ya gitu, padahal kan kadang tuh mungkin udah mateng tapi karena tadi diri sendiri yang ngeraguin kayaknya belum deh, jadi kan ujung-ujungnya ya kita lama-lamain lagi akhirnya apa perkuk kan gitu. Menurut Teh Melin ini untuk skill memasak ataupun skill memasak itu kan memang sangat dibutuhkan ya, apalagi di nanti kita sebagai wanita, misalnya sebagai wanita itu menjadi ibu rumah tangga dan di sana juga kita harus bisa memasak nih. Bagaimana teteh kita juga harus memang benar-benar wanita yang suka memasak ataupun bisa memasak ataupun kita saat ini kan eranya memang benar-benar modern gitu. Kita bisa aja nih membeli masakan secara instan gitu. Kalau menurut Teteh gimana? Memilih menjadi Oh ya. orang yang bisa memasak ataupun orang yang secara membeli gitu. Secara instan aja nih tinggal beli makan kan. Tidak mengetahui prosesnya bagaimana untuk memasak. Oke, menurut Melin tuh kayak gini ya, memasak tuh bukan cuman perempuan. Memasak itu milik laki-laki dan perempuan. Tidak ada bahasanya. Dapur tuh milik perempuan, tidak ada. Meli menolak keras kalau ngomongin masak tuh, ya itu mah tugas perempuan. Enggak. Basic memasak itu semua orang. Mau anak kecil, maksudnya teh, mau orang tua, mau orang dewasa, ataupun seumuran gimana. Kalau yang pertama itu komitmen kembali lagi ke personalnya masing-masing. Ketika dia tuh tadi kan disinggung aku tuh nggak bisa masak Ren gitu, aku tuh ngomong sama Reni dan bukan nggak bisa karena aku tuh belum nyoba, dan aku tuh maksudnya kenapa nggak mau karena tadi nggak percaya aku tuh bisa masak, aku tapi nggak percaya masakanku tuh enak gitu. Jadi kalau disuruh milih seandainya teh teh Melin mau masak apa makan di luar, karena Melin itu punya salah satu penyakit ya, maksudnya tuh eh, yang sebenarnya nggak boleh makan pecin, nah gitu kan. Jadi kalau Melin makan makanan di luar otomatis kita nggak bisa kita tuh nggak bisa nolak ya, makanan di luar tuh kita nggak tahu dia cara masaknya pakai pecin atau enggak, dia masaknya tuh pakai bumbu apa aja kan kita otomatis nggak tahu ya. Kalau Melin lebih milih ya kalau bisa saya olah sendiri ya saya sendiri yang olah gitu. Posisinya kan ya kalau saya sendiri yang olah itu kan makanan untuk saya bukan untuk dijual, ataupun ya itu kan buat diri sendiri loh gitu maksudnya, ataupun buat keluarga. Ya nggak mungkin dong, maksudnya kita udah tahu kita tuh punya penyakit yang nggak boleh makan micin berlebihan maksudnya gitu, ya nggak mungkin kita masukin banyak-banyak. Dan juga kalau makan di luar tuh otomatis, Melin nggak nyalahin bagus gitu kalau orang yang yang bahasa ekonominya ya rata-rata menengah mungkin ya, boleh kalau menurut Melin mah sah-sah aja, itu kan maksudnya itu hak dan pribadi, tetap kembali ke personal tadi ya.
Kalau Melin sih lebih memilih kalau bisa sih masak sendiri. Posisinya Melin juga anak kosan ya lebih lebih bagus lagi menghemat salah satunya gitu. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalkan memasak di rumah juga kita lebih menghemat, ya benar menghemat uang juga ya teh, Ya, benar banget. menghemat uang Ya dan sedikit membuang menurut energi sih. teteh Ya. yang lebih ada aktivitas ya. Nah, bagaimana nih menurut Teteh skill, ada yang bertanya skill apa sih yang saat ini dibutuhkan gitu di zaman sekarang. Jadi menurut Teteh bagaimana sih skill apa yang memang saat ini dibutuhkan gitu kan, banyak sekali nih orang-orang yang mengalami pekerjaan karena tidak mempunyai skill ataupun kemampuan. Menurut saya memasak ini atau skill memasak ini adalah salah satu awal atau salah satu yang memang bekal untuk nanti gitu, untuk selama kita ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan, kita nih bisa buka usaha di rumah dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan ikut pelatihan ini kita bisa mengembangkan gitu skill kita. Jadi bagaimana menurut Teteh skill apa yang sedang dibutuhkan saat ini di era zaman modern gitu? Oke. Sangat banyak ya Ren. Bukan cuman sekedar sebenarnya bukan cuma sekedar dalam masak memasak aja, skill tuh ada banyak, ada yang tadi kembali lagi apa sih sebenarnya kalau menurut Melin apa sih yang kita sukai. Lebih ke sana sih kalau mau mau nonjolin skill, maksudnya mau memperdalam skill. Kan kayak tadi Melin tuh kenapa nggak milih, bisa jadi kalau Melin suka las bisa jadi Melin milih las, toh bahasanya las tuh nggak harus laki-laki saja kan, kayak tadi masak juga bukan cuma skill yang harus dimiliki perempuan, laki-laki pun harus punya. Dan sama kayak eh, tergantung kesukaan. Yang pertama kalau menurut Melin tuh yang paling paling pertama banget, percuma kalau punya niat tapi kita nggak suka Ren, tetap itu nggak bakalan berjalan mulus. Boleh dicoba, maksudnya ini berdasarkan pengalaman Melin sendiri. Melin tuh suka, maksudnya suka masak. Jadi Melin ketika ada pelatihan, oh ada pelatihan masak. Ya mungkin aja Melin tuh nggak bisa, maksudnya tadi Melin tuh nggak bisa masak. Cuma karena Melin suka, ya udah Melin coba aja. Kan otomatis maksudnya di yang zaman kayak gini kayak kata Reni, apalagi maksudnya eh, 4.0 ya, kita nggak bisa ngelak berbagai macam tolakan dari internet, posisinya kayak gitu ya. Ketika ngelihat orang teh upload tentang nasi goreng misalnya kayak gitu ya, karena kita, duh aku pengen banget nih posisi nggak punya uang tapi aku punya nasi, karena tadi aku suka masak ya udah aku coba gitu masak nasi gorengnya meskipun dengan bahasanya seadanya bumbu yang aku punya, cuma kan seenggaknya daripada aku ngeluarin uang. Dan posisinya iya kalau punya gitu kan, kayak tadi ketika aku nggak punya uang, toh ketika aku pengen banget makan nasi goreng karena aku punya nasi, aku punya kayak minyak goreng, aku punya bawang, ya udah aku coba aja olah tadi kan, ya karena aku suka masak gitu. Iya, Banyak sih, banyak memang banget skill. yang kita butuhkan saat ini memang kita di dunia kerja kalau tanpa skill ataupun kemampuan Ya, kita agak sedikit gitu, agak kurangnya gitu. Jadi kita juga harus menyempurnakan ataupun harus menambah skill kita gitu. Bagaimana nih menurut Teteh untuk skill itu kita cukup satu fokus ataupun harus banyak gitu, yang kita miliki? kalau untuk skill sendiri menurut Melin nggak harus satu. Apalagi kita perempuan ya Ren, kita harus akui Iya, perempuan tuh harus multi, kata kata zaman sekarang tuh, dan memang kenyataannya ketika perempuan bahasanya bisa masak tapi perempuan tidak bisa eh, membaca misalnya gitu, perempuan bisa masak tapi dia nggak bisa baca. Iya mungkin dia tahu maksudnya tahap awalnya dan gak harus baca juga. Aku ngerti kalau kita maksudnya di tempat daerah kita kan, kalau kita ke tempat lain mungkin kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus nggak harus ngembangin satu skill bagus. Maksudnya ketika kita memang pengen banget, aduh aku tuh hobinya kayak kita ya, aku tuh hobinya masak gitu kan. Kalau kita cuma hobi masak doang, bisa masak doang, ketika kita maksudnya nggak melek kayak teknologi tadi, karena kita nggak punya, aku tuh nggak punya skill kayak kayak baca situasi, bukan situasi juga, nggak punya skill buat lihat-lihat internet tuh, maksudnya nggak punya skill buat buat di IT gitu kan, tetap maksudnya tersendatnya tetap di sana. Maksudnya duh ketika orang-orang udah
masakanmu tuh enak kata orang-orang gitu. Maksudnya bukan cuma satu dua dari 10 orang kayak yang muji. Kamu kenapa nggak coba aja di internet? Karena tadi kita nggak melek teknologi bahasanya. Aku tuh nggak punya skill buat di sana, nggak punya nggak bisa melek internet gitu. Ya akhirnya kan maksudnya tetap yang ngertinya cuma kita sendiri gitu. Kalau menurut aku skill yang harus perempuan terutama perempuan punya itu nggak boleh satu, harus lebih ya. Kalau bisa maksudnya 5 6 7 juga nggak apa-apa. Bagus itu malah lebih bagus kan. Apalagi maksudnya di era kayak gini kita nggak bisa ngomong aku baik-baik aja di siapapun dan dimanapun juga pasti ngeluh. Pandemi itu maksudnya bukan cuman membunuh makro makro aja dibunuh biasanya apalagi mikro kan kita ngelihatnya kayak gitu cuma kan dengan ya siapa tahu dengan melek internet salah satunya oh aku punya basic di masak dan ya nggak salahnya ketika kita nyoba buat masarin gitu ya seenggaknya walaupun bukan yang apa bukan yang besar gitu ya penghasilan setiap hari oh ya ya nggak apa-apa sih yang penting aku bisa buat jajanku sehari-hari juga ya syukur gitu dan Ya, juga jadi kan sekarang itu seorang ya teh gimana lanjut lanjut kan lanjut. sekarang itu salah satunya pengembangan UMKM oleh Bapak Sandiaga Uno ya itu kan maksudnya Ya, UMKM itu kalau menurutku karena aku yakin setiap perempuan itu punya nilai, maksudnya itu setiap perempuan tuh punya hobi masak, bukan hobi juga, pasti suka, ya meskipun tidak ditonjolkan. Dan sekarang kan, apalagi tadi aku bahas ya, Bapak Sandiaga Uno tuh sedang melebarkan sayap perihal UMKM. Itu kan maksudnya seluruh Indonesia. Ya siapa tahu ketika uh, Melin bisa masak nih, Reni melek internet. Jadi kan nggak ada salahnya kita kolaborasi. Ataupun memang Melin tuh suka apa melek internet, Melin tuh suka masak, dan Reni tuh maksudnya punya skill yang selain selain dari itu mungkin Reni punya aku tuh bisa packaging teh gitu berarti kan otomatis tetap ya di IT kan ya nggak ada salahnya kan buat kolaborasi malah lebih bagus toh maksudnya kita tuh jangan jangan terlalu ya aku tuh nggak suka deh internet aku tuh nggak bisa deh kan nggak ada tetap nggak bisa kalau zaman sekarang tuh bukan waktunya lagi. jadi teh kalau zaman sekarang itu tidak zamannya untuk berdiri sendiri, akan tetapi bagaimana cara kita berkolaborasi, membangun bersama gitu, untuk kita bangkit ekonomi gitu. Salah satunya kita melihat juga terkait bagaimana bank seperti bank ya BUMN di mana mereka itu saling berkolaborasi dengan satu sama lain, karena dengan kolaborasi mereka percaya bahwa akan berhasil gitu, karena saat ini gotong royong lah, kita saling gotong royong satu sama lain, karena bukan tentang bagaimana kita berkompetisi dalam dunia usaha, namun bagaimana caranya kita bisa menyatukan dan membangkitkan kembali ekonomi setelah pandemi COVID-19 ini ya teh. Ya. Jadi pada dasarnya kita untuk melakukan sesuatu ketika ada kesempatan, kenapa kita tidak coba gitu? Kalau kita ada kesempatan, ikuti kesempatan itu. Gitu. Kalau menurut saya sih, selagi ada kesempatan dan selagi mampu, ya jalani aja dulu gitu. Untuk masalah bisa dan tidak bisanya, itu masalah belakangan gitu. Bisa diatur lah, bisa diatur. Bagaimana menurut Teteh terkait ketika ada kesempatan tapi kita ini ragu nih, benar kata Teteh, bagaimana kita harus percaya diri dan mulai aja dulu, kita berani daftarkan dulu ya. Ketika teman-teman yang ada di sini juga yang sedang menonton, ketika ada kesempatan baik itu dalam kompetisi ataupun perlombaan dan pelatihan, itu ikuti aja dulu, daftar aja dulu. Masalah menang ataupun tidak itu bonus ya Teh, kalau menang, kalau tidak bisa dicoba lagi gitu. Jadi menurut Teteh, apakah kita harus memang menunggu bisa dulu untuk mengikuti kompetisi tersebut, atau memang kita lebih baik ikut ikut dulu gitu, masalah bisa dan tidak mah belakangan gitu. Ya, kalau menurut Melin sendiri kayak tadi ya Ren sempat disinggung juga Melin lebih sepakat kayak kata Reni mending kita nyoba dulu kan nyoba tuh kita bisa tahu ketika pun memang kalau kita gagal kita kan punya apa ya bahasanya itu punya punya garis buat aku tuh Pengalaman harus ya lebih Teh. baik lagi gitu. Heeh.
kan aku tuh nggak bisa nih bagian ini, aku tuh gagal bagian ini, kan besok kita coba lagi. Oh, ketika aku gagal hari ini, ya besok apa salahnya buat dicoba lagi. Kan kalau udah bisa, namanya bukan latihan. Aku rasa kayak gitu sih, Ren. Maksudnya tetap kita Ya, pelatihan tuh dimanapun itu, aku rasa kita namanya sekolah ya. Maksudnya sekolah tuh otomatis kita nggak bisa dulu. Masa ya kita sekolah kita bisa dulu? Aku rasa nggak deh. Pasti sekolah tuh maksudnya aku nggak bisa dulu. Nanti ketika aku udah jalanin, aku salah nih bagian step ini. Ya besok aku coba lagi. Siapa tahu aku berhasil ya. Kalaupun memang aku hari ini ikut dan aku menang, berarti benar kata Reni, itu salah satu reward ya, bagus gitu. Berarti besok tinggal tambah dikembangin lagi. Nah, kalau ketika emang tadi ya kita kan ini basic, berarti basic tuh percobaan ya, maksudnya tuh baru kalau bahasa dasar dasar kan, dasar tuh berarti belum ada apa-apanya gitu loh kan, kita lihat aja dari sananya. Ya kalau kita belum apa-apa, kita gagal ya nggak jadi masalah, bagus, maksudnya ada acuan besok buat ya aku coba lagi. jadi berani aja dulu gitu, mulai aja Ya dulu benar gitu. benar. Kalau misalnya mulai aja dulu gitu. Dan niat gitu, tentunya niat yang kuat pasti akan ada jalannya sih, walaupun ada rintangan-rintangan, pasti ketika niat itu kuat akan ditempuh gitu. Nah, ada pertanyaan lewat WhatsApp pada saya, untuk di BLK sendiri, Kak, apakah sekarang bisa mengikuti pelatihan? Maksudnya di BLK itu masih dibuka nggak pendaftaran sekarang gitu? Oh, kemarin Jawab itu ya. Melin jawab ya. Kemarin Iya, itu pelatihan ditutup pada bulan Agustus. Terakhir kali ada pelatihan itu bulan Agustus. Itu apa ya, Ren? Oh, Tata Rias ya, kalau tidak salah itu terakhir kali. Natalia. Bener kan ya? Terakhir kali Iya, itu Tata Rias untuk di tahun 2021. Itu yang paling terakhir bulan Agustus kemarin. Jadi kalau tidak jadi salah September sampai Desember itu udah nggak buka lagi di BLK Kota Banjar. jadi tahun depan lagi ya. Ya, Jadi bener banget, untuk jadi tahun sahabat depan nih, lagi. jadi sahabat ingin mengetahui kapan sih pendaftarannya dibuka, silakan bisa dibuka akun Instagramnya, yaitu BLK Kota Banjar ya teh, benar. Benar banget. Jadi Jangan lupa follow di-follow juga juga, ya. ya, jangan lupa di follow akun Instagramnya, nanti bisa melihat informasi-informasi terbaru. Nah, untuk kita gitu, ketika kita membicarakan tentang skill dan kemampuan, tentunya ada nih orang yang memang insecure ataupun tidak percaya diri terhadap uh, skill kemampuan tersebut. Ketika kita sudah mempunyai skill dan kemampuan, ketika ikut ataupun bersama teman-teman yang memang memiliki kemampuan yang lebih, dia itu merasa kurang percaya diri nih. Bagaimana menurut Teteh agar kita itu lebih percaya diri Oke. untuk mengembangkan skill kita? Ya, percaya diri tuh kembali lagi menurut Melin tuh milik semua orang ya. Nggak bisa milik Melin sendiri, nggak bisa milik Reni sendiri juga. Percaya diri tuh milik semua orang. Dan juga kalau menurut Melin, gimana sih cara bukan ningkatin ya, gimana sih buat munculin percaya diri? Melin itu adalah tipikal orang yang tidak percaya diri sama sekali. Maksudnya ketika, duh ragu nih, ini tuh iya nggak sih gitu, aku tuh bisa nggak sih, ya tadi kayak Reni bilang, kita tuh nyoba. Buat tahu kita tuh benar-benar percaya diri atau enggak tuh kita harus nyoba. Ya kalau kita percaya diri juga nggak nyoba, emang ada yang tahu? Kan enggak juga ya, Ren ya. Terus kalau kita Iya, nggak percaya diri juga kita nggak nyoba, apalagi gitu. Kalau menurut Melin gimana sih cara buat buat percaya diri, buat naikin percaya diri? Kita nyoba. Ya kayak kalau aku bisa di bagian ini, aku tuh punya skill tuh di bagian ini, di bidang masak. Tapi aku nggak pernah nyoba masak, ya percuma juga. Kan nggak ada yang tahu iya. masakanmu tuh sesuai sama sama keinginan orang-orang, maksudnya gitu. Masakanmu tuh, ah iya ya ini tuh dia tuh benar-benar punya skill di bagian, kan tetap nggak bisa orang. Apalagi yang bahasanya emang nggak punya skill, nggak mau nyoba gitu. Kalau bermain tuh lebih ke nyoba aja dulu. Coba aja dulu dan mulai aja dulu gitu. Ya, bener. Coba dan mulai. Biar tahu insecure nggak sih sebenarnya gitu.
Jadi kebanyakan orang itu lebih memilih menyebutkan insecure, padahal mereka belum mencoba gitu. Jadi kalau misalkan ketika ada teman-teman di lingkungan sekitar ataupun teman-teman sekampus atau saya teman kelas gitu, kalau mereka yang memang merendahkan kita, bagaimana caranya kita menutupi kelemahan-kelemahan kita ya teh. Benar Jadi banget. harus bisa menutupi kelemahan-kelemahan. Apapun kalau mereka tidak suka, pasti sih ya kalau misalkan di dunia sosial bersosial itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, bagaimana menyikapi orang yang memang tidak menyukai kita ketika kita sudah di misalkan ya, contohnya saya misalkan update posting sama pelatihan memasak. Ini ada orang yang memang tidak suka kepada saya, mereka menganggap saya itu memasak itu nggak usah dilatih gitu, karena kan masak itu di rumah juga bisa kok gitu, kenapa ikut pelatihan gitu, buang-buang uangnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelatihan di EBLK Kota Banjar dan BLK yang lainnya juga memang pelatihan ini tidak dibayar ya tidak membayar gitu ya teh, gratis gitu untuk mengikuti, asalkan kita memang selama pelatihan harus konsisten dan tidak harus kuat mental dan memang fisiknya juga harus kuat tentunya. Kalau menurut Teteh bagaimana ketika menghadapi orang yang memang tidak menyukai terhadap kita, ketika kita menambah skill satu gitu, ketika ada orang yang memang di luar sana banyak yang ngapain sih memasak gitu, biasa aja gitu, menyepelekan, padahal memasak itu tidak usah dilatih gitu, tidak usah ikut pelatihan pun mereka bisa gitu dengan sendirinya. Jadi bagaimana menurut Teteh? Betapa pentingnya ya Teh? Kalau menurut aku sih, menurut aku sih betapa pentingnya untuk melatih dalam memasak, karena kalau tanpa melatih kita akan tidak tahu banyaknya gitu. Kalau misalkan pelatihan kan kita mengetahui, contohnya tidak hanya memasak, tadi di pelatihan juga mengajarkan bagaimana cara mengurusi apa ya, membersihkan alat-alat memasaknya agar tidak terjadi agar tidak terjadi Karatan. karat ya teh, karatan gitu kan. Jadi bagaimana menurut Teteh? Oke. Ya kita tuh nggak bisa ngelarang orang lain buat suka semuanya dan buat nggak suka ya. Kan maksudnya ketika Reni bilang, aku tuh posting teh, kita tuh lagi latihan kemarin gitu. Ada tuh yang ngomongin, alah masak mah bisa di rumah ini gitu. Alah masak mah bla 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 dan lain-lain lah gitu ya. Kembali lagi ya Ren, setiap orang itu kan maksudnya punya keinginan masing-masing yang nggak bisa kita tolak, sama seperti orang yang ingin berkomentar ke kita yang apa yang sedang kita lakuin itu hak mereka. Tugas kita tuh ya yang nggak suka ya nggak usah kita dengerin gitu ya, biarin Masukan aja yang nggak suka. Ya kalau kita maksudnya kalau kita ngikutin orang yang nggak suka sama kita, kita nggak bakalan berkembang, itu yang pertama. Dan kita kita bakalan down Ren. Em, maju dari harus Ya bener, ya mungkin dia wajar ngomong kayak gitu, maksudnya ketika dia emang udah punya basic masak gitu ya, maksudnya dia dia udah ngerti lah, udah tahu masak kue, masak roti ataupun masak yang lain tuh dia udah sering, ya wajar dia. Melin bisa bilang dia wajar. Ketika maksudnya Melin ataupun Reni tadi, Reni belum bisa teh, maksudnya Reni bener-bener ini yang pertama kali masak kue gitu, yang benar-benar maksudnya tanpa didampingi orang tua, yang tanpa didampingi siapa-siapa, kecuali teman-teman yang dari tempat pelatihan gitu ataupun instruktur gitu ya. Ya kalau menurut Melin ya sah-sah aja, orang yang mau mau nggak suka sama kita ya itu hak dia, yang mau suka sama kita juga itu hak dia. Kita nggak punya, kita tuh juga berhak buat memfilter orang yang suka sama kita dan nggak suka, orang yang ngedukung sama nggak ngedukung gitu. Ya biarin aja dia nggak ngedukung, dia mungkin hari ini nggak ngedukung Reni gitu, buat pan sih masak doang harus dilatih, mungkin dia hari ini ngomong kayak gitu ya. Ya bisa jadi besok lusanya dia pesen, ketika Reni bisa bikin kue, misalnya kue buat ulang tahun, bisa jadi besok lusa dia, Ren aku pengen pesen dong kue, kan ada manfaatnya buat Reni, nggak apa-apa dia ngejelekin,
ya no problem, itu hak dia, hak Reni mah cuma memfilter doang, biarin aja lah. Toh maksudnya gini kan, yang ngembangin skill tuh Reni di sini, maksudnya bukan dia. Kalau seandainya Reni ngembangin skill, ketika dia menjudge Reni apaan sih kayak gitu kayak gini lah gitu, terus skill Reni jadi nggak berkembang, nah itu salahnya di Reni, karena maksudnya karena omongan dia, maksudnya Reni jadi nggak berkembang, itu mah hak dia, apa, itu mah kembali ke diri Reni ya, maksudnya nggak ngerugiin, toh dia ngomongin Reni, masak aja harus dilatih, nggak rugi kan, Reninya nggak rugi kan, ya udah nggak apa-apa. Kalau dia ngeremehin Reni, terus maksudnya skill Reni jadi terpendam, nah itu baru bermasalah mungkin. Ketika dia cuma ngomong doang, nggak ada ngaruhnya, nggak bawa pengaruh besar, nggak ngerugiin Reni, nggak apa-apa maksudnya di diri Reni, udah nggak apa-apa. Kalau bahasa mute aja dia gitu, bisuin aja nggak apa-apa. Jadi, Kita tuh jadi sahabat. Jadi hmm, sahabat yang memang ini pernah mengalami yang merendahkan, ketika kita gertakan, ketika kita banyak komentar-komentar negatif, tapi akan tetapi saya gitu, kalau saya menghadapi tersebut, saya jadikan hal tersebut menjadi motivasi gitu, jadi ya penyemangat benar. bagaimana caranya uh, apa ya, remehan orang-orang yang tidak menyukai kita itu kita tutupi hal tersebut dengan hal-hal misalkan dengan berprestasi ataupun yang memang mereka belum pernah nyoba gitu melakukannya. Tapi kalau itu sih yang saya lakukan gitu ya teh. Kalau menurut teteh gimana? Ya, tepat banget. Kayak tadi dibilang sama Reni, orang yang nggak suka sama kita tuh kan tadi, kita tuh nggak bisa ngelarang dia nggak suka sama kita. Dia nggak suka tuh tetap akan nggak suka sama kita. Kan kita mau mau kita gimana gimana juga, toh dia udah nggak suka sama kita. Ya udah, itu biarin aja, tinggal kita aja yang filter. Ketika dia nggak suka kan tadi, Melin bilang, ketika dia nggak suka, dia kayak ngeremehin gitu. Apaan sih masa gini-gini doang harus dilatih segala, ada orang di rumah juga bisa. Iya, boleh kita maksudnya, kan di sana juga maksudnya kita tuh enggak semuanya, mungkin dia di rumahnya punya alat, mungkin ketika kayak Melin ataupun Rini, mungkin mungkin kita enggak di rumah posisinya gitu, maksudnya di luar rumah. Nah otomatis ya nggak jadi masalah, toh maksudnya kita ngelatih di luar, ya yang pertama kita nggak ngerugiin dia, dan kalaupun dia merasa apaan sih aku nggak butuh sama dia, itu hak dia, kita nggak bawa pusing Ren. Maksudnya biarin aja lah, dia nggak suka, dia nggak apa, tinggal benar kata Reni, tinggal ya udah kita kita tingkatin skill kita. Siapa tahu besok lusa ketika Reni udah bisa kayak bikin roti, siapa tahu besok lusa dia, Ren aku pengen pesen dong, kan kita nggak tahu Ren, maksudnya kehidupan ke depan tuh nggak ada yang bisa ngecek gitu kan, kemampuan kita juga mungkin. Reni hari ini bisa masak kue, dan teman Reni yang kemarin yang ngomong masak itu nggak usah di luar, bisa di rumah, misalnya nggak usah dilatih-latih, cross check apakah dia bisa gitu kan. Kalaupun dia nggak bisa, ya maksudnya Reni punya nilai plus, biar aku ajarin biar kamu bisa kan, jadi untung juga maksudnya. Reni jangan bales orang yang nyakitin kita tuh kayak nyakitin juga, maksudnya jadi kembali, ya apa bedanya kamu sama dia, biarin aja. Kalau bisa ya balesnya, biar biar dia nyakitin aku jangan sampai nyakitin kayak dia gitu. Tapi Bales, ya bener kalau kata misalkan Reni. hmm? ada orang yang seperti itu, bagaimana kita untuk memperbaikinya ataupun mengontrol diri kita gitu, bagaimana kesalahan-kesalahan apa sih yang harus diperbaiki gitu. Tapi dengan adanya orang yang tersebut ketika di kehidupan kita memang sangat diperlukan gitu, menurut aku sangat perlu gitu, karena dari sana bagi kita bisa melihat mengukur kemampuan kita. Tes, masih kedengaran Gimana, udah nggak lagi, tadi ada kedengaran ada ada sedikit itu ya, problem. Jadi kita tidak terasa sudah pukul 5 ya, jam 5 lebih. Benar banget. Mungkin masih banyak yang ingin kita bahas, akan tetapi karena waktunya kita juga masih waktunya singkat gitu ya. Teteh juga mungkin ada
lanjut gitu keperluan yang lain. Terus closing statement dulu teh dari kegiatan ini. Oke ya, untuk sedikit closing statement dari Melin ya. Karena kita memasak ya, bahasanya juga. Menurut Melin tuh tadi, memasak itu bukan hanya perempuan, dan yang harus punya basic memasak itu perempuan dan laki-laki, maksudnya gitu. Mungkin hari ini nggak terlalu dibutuhin, kebanyakan tuh nggak terlalu dibutuhin, tapi kan maksudnya 2-3 tahun atau 4-5 tahun ke depan, siapa tahu basic yang kita punya hari ini tuh bakalan ada manfaatnya. Dan juga memasak tuh bukan bukan cuman sekedar bahasanya aku tuh nggak bisa gitu, aku tuh pasti bisa masak tuh, cuman cuman ada kemauan atau enggak, niat. Ya percuma juga punya punya niat tapi nggak mau gitu kan ya. Jadi kalau menurut Melin tuh coba dulu. Itu aja mungkin, Ren, nggak usah panjang-panjang ya. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak bisa kapan bisanya gitu. Jadi Ya kalau benar. memang saat ini memang bukan saatnya tentang nggak bisa gitu. Bisa aja dulu gitu. Kalau misalkan masalah bisanya dan tidak nanti belakangan gitu. Kalau resikonya misalkan. Nah, kalau Benar menurut banget. saya sih ada kata-kata dari mengambil dari Insinyur Soekarno yang dimana jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam di hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Jadi benar, memang ketika kita memiliki kekuatan yang memang kuat banget ingin sesuatu misalkan, maka hal tersebut akan rintangan tersebut akan kita pecahkan atau rintangan tersebut akan kita lalui. Kalau misalkan kita mempunyai niatnya setengah-setengah, maka hasilnya pun kita tidak akan sesuai harapan gitu. Jadi menurut aku sih lebih baik kita niat aja dulu gitu untuk masalah bisa dan tidak ya kita belakangan gitu, dan mulai aja dulu masalah bisa dan tidaknya kita belakangan gitu. Seperti halnya kalau misalkan kita tidak mencoba, mau bagaimana, mau kapan gitu, ketika orang lain sudah misalkan berada di Bandung, kita tidak maju-maju, kita di Banjar Benar, terus nih gitu, mau kapan kita benar banget. berjalan. Jadi harus pas tadi khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, benar. Ya Ya, kayak terima salah satu kasih juga, Ren. Ini ya. yang terakhir ya. Kalau Reni tadi ngomongnya dari Insinyur Soekarno ya, Melin ngambil dari budaya Barat itu di difficult is the beginning is difficult, katanya itu Ya, memulai itu sulit gitu. Jadi ya memulai itu ya emang sulit, makanya harus dicoba dulu. jadi harus segala sesuatu itu dimulai dulu gitu. Kalau Bener banget. misalkan ada misalkan kita tidak suka membaca nih, ketika kita tidak memulainya, mau tidak akan berarti tidak akan terus menerus selalu tidak suka membaca gitu. Jadi Bener coba aja banget. dulu, mulai aja, Bener banget. nanti untuk hanya itu pasti akan mengalir seperti air mengalir gitu kalau menurut aku. Terima kasih ya, hatur nuhun teh sudah berkenan hadir dan menjadi narasumber ya. Sampai berjumpa Siap, kembali Ren. teh. Ya, siap. Sehat Sehat-sehat selalu ya. ya. Vaksin kan sudah Siap, divaksin? laksanakan. Belum. Iya, divaksin dulu. Senuhnya teh. Gak, siap, Ren. Makasih kembali. Bye. Mak. Iya, iya, kemana? Ya, yuk, Mak.
Lagi aku mah kesulitan deh. Main gitu. Anak kalian tersimpan. Main ya. Ngelaret bisa. Ibu. Ikan yang sakit.